Ya pemirsa, kita mulai informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com dari berita pertama, yaitu harga tanah di kawasan elit ibu kota Jakarta seperti Menteng ternyata terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bahkan kenaikan harga tanah dan properti di wilayah ini disebut-sebut melampaui Singapura. Wah, gimana nih kaum rebahan, bisa nggak ya kira-kira kita punya rumah di Menteng? Harga properti di Menteng 2010 itu berada di kisaran 20 juta per meter persegi. Sekarang 100 juta per meter persegi, berarti naik 5 kali lipat dalam 13 tahun. Sementara Singapura dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang harganya sama aja. Segitu aja udah mentok. Kenapa kalau di Indonesia nggak stagnan harganya? Ya karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia aja bertumbuh 5% terus-terusan. Pemerintah Singapura memang berupaya untuk mengontrol harga properti agar tidak terbang. Salah satunya adalah dengan menaikkan pajak atas pembelian properti dengan menggandakan biaya materai bagi orang asing menjadi 60%. Hal ini dimaksudkan untuk mendinginkan pasar properti yang harganya kian melonjak. Selain itu di Indonesia di mana harga tanah dan nilai jual objek pajak atau NJOP terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sorotan paling terlihat ke kawasan strategis seperti Menteng dan juga sekitarnya. Bukan tidak mungkin harga tanah di Indonesia bisa terus naik bahkan berkali-kali lipat dari yang ada saat ini. Sedangkan harga tanah di Singapura tetap bisa terkontrol. Masih dari informasi dalam negeri pemirsa, berasa nggak sih kalau belakangan ini tuh rasanya panas-panasnya cuaca. Di dalam ruangan aja rasanya gerah gitu. Nah pemirsa, gelombang panas melanda sebagian besar negara-negara di Asia, seperti di India dan Bangladesh. Tapi cuaca panas ekstrim juga melanda negara lain di Asia, seperti Indonesia, Thailand, China, Jepang, dan juga Myanmar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan kondisi yang terjadi sejak pekan lalu secara klimatologis dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Lonjakan panas di wilayah subkontinen Asia Selatan, kawasan Indochina, dan Asia Timur pada tahun 2023 ini termasuk yang paling signifikan lonjakannya. Dwi Korita, Kepala BMKG, mengutip bahwa negara-negara Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos yang melaporkan kejadian suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius dan telah berlangsung beberapa hari belakangan dengan rekor baru suhu suhu maksimum di wilayahnya. Para pakar iklim menyimpulkan tren pemanasan global dan perubahan iklim yang terus terjadi hingga saat ini berkontribusi menjadikan gelombang panas semakin berpeluang terjadi lebih sering. Di sisi lain, Dwi Korita mengatakan suhu panas ekstrim yang melanda Indonesia saat ini bukanlah gelombang panas. Gelombang panas biasanya terjadi berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi di suatu area dengan luasan yang besar secara persisten dalam beberapa hari yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby di troposfer bagian atas. Karena itu, jika suhu maksimum tersebut terjadi dalam rentang rata-rata dan tidak berlangsung lama, maka tidak dikategorikan sebagai gelombang panas. Ya pemirsa, dari cuaca panas kita beralih ke yang lagi rame nih, telepon-teleponan. Presiden China pemirsa Xi Jinping telah mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 24 April lalu. Ini jadi momen pertama kontak antara kedua pimpinan negara sejak perang Rusia-Ukraina dimulai. Pembicaraan keduanya diungkapkan oleh Zelensky. Ia menyebutkan telah berbicara dengan Xi Jinping melalui telepon yang disebutnya panjang dan bermakna. Sejak perang Rusia dan Ukraina, China memang berusaha menunjukkan sikap netral. Namun tidak seperti negara barat, Beijing tak pernah mengutuk serangan Rusia. Dengan sikap tersebut, beberapa analis memaparkan bahwa ada maksud tersendiri yang dimiliki oleh Xi Jinping. Momentum panggilan itu menjadi tanda tanya besar, terutama karena Ukraina diketahui secara luas bersiap untuk meluncurkan serangan belasan skala besar terhadap pasukan Rusia. Sejumlah analis juga percaya bahwa China sangat ingin menghentikan konflik sebelum terjadi eskalasi besar-besaran dalam pertempuran saat musim panas mendatang, di mana lumpur di medan perang mulai mengering dan memudahkan untuk mobilisasi. Di sisi lain, panggilan telepon ini juga terjadi setelah blunder diplomatik dilakukan Duta Besar China untuk Prancis, Lu Xie. Pekan lalu ia menyebutkan negara-negara yang merupakan bagian dari Uni Soviet seperti Ukraina tidak memiliki status dalam hukum internasional. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa.
Kementerian Kesehatan Malaysia resmi menarik Indomie rasa ayam spesial dari peredaran di negaranya. Sebelumnya, Departemen Kesehatan Taipei juga menemukan kandungan etilen oksida dalam produk mie instan merek Indomie dari Indonesia dan Ahlai dari Malaysia. Di Malaysia, Menteri Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengatakan bahwa pihaknya sudah resmi menarik Indomie rasa ayam spesial yang diimpor dari Indonesia. Hal itu dilakukan setelah otoritas Taiwan mengatakan bahwa paket bumbu Indomie rasa ayam spesial mengandung zat pemicu kanker. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur pun buka suara. Indofood menegaskan semua produk mie instan yang diproduksi oleh ICBP di Indonesia diproses sesuai dengan standar keamanan pangan dari Kodeks Standard for Instant Noodles dan juga standar yang sesuai dengan ketentuan Badan POM RI. Hingga kini, ICBP telah mengekspor produk mie instan ke berbagai negara di seluruh dunia selama lebih dari 30 tahun.